Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Yang sama-sama hormati dan kami muliakan guru kita, sesepuh kita, Bapak Ustadz Haji Eko Aryati. Mari kita sama doakan semoga beliau selalu panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Akhina fillah, pengurus Masjid Nurul Huda, Ustadz Syarif Hidayat STHI. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dan selalu mendakwahkan ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai, dan mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala hadi nikmah fa biha wa nikmah. Pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat walafiat, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, sholat isya berjamaah di tempat yang mulia ini. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan saum puasa yang ke 17 hari, insya Allah. Benar Bu? 17 hari. Berarti ini masuk ke 18 hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang selalu mengingatkan, merindukan sahabatnya di yaumil qiyamah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa begitu cepat Ramadan yang kita rindukan kehadirannya, yang kita nantikan kedatangannya. Alhamdulillah kita udah masuk ke 18 hari. Harapan kita semoga amal ibadah kita, baik amal puasa, sholatnya, qiyamul lailnya, sujudnya, berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala kekurangannya Allah ditutupi atau dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam doa yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita, doa setelah tarawih atau salat witir, Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirona ya Allah. Doa ini, ya Allah, Rabbana taqabbal, ya Allah terimalah sholatku, sholat kami, wa siyamana, dan puasa kami, wa ruku'ana wa sujudana, dan doa ini ditutup dengan kalimat yang indah, wa tammim taksirona ya Allah, dan sempurnakan segala kekurangan kami. Ini doa dianjurkan oleh ulama kita, selalu dibaca setelah habis witir. Karena apa? Kita menganggap bahwa diri kita sudah sempurna, bahwa kita puasa, gak makan, gak minum sehari, merasa sudah sempurna puasa. Padahal belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sempurna. Sholat kita mungkin masih merasa ada ujub, bangga, sholat sehari semalam, bahagia mulainya nggak pernah putus.
merasa ujub, merasa bangga, tidak ada kekurangannya, bahwasanya kita tidak tahu bahwa di jawaban Allah Subhanahu wa taala belum tentu diterima Allah. Makanya mohon wa tamim taksirona, mohon dikesempurnakan segala macam kekurangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mampu melaksanakan segala ibadah. Kita mampu melaksanakan saum, mampu melaksanakan sedekah dan lainnya, tapi kita belum tentu menjaga hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus, merusak pahala kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ad-Dailami, bahwasanya Rasulullah bersabda, sittatul asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Baik amal puasa, sholat kita, bahkan haji kita, sedekah kita bisa merusak. Siapa yang merusak? Saudara kita bukan, anak istri kita bukan, tetangga kita bukan. Siapa? Diri kita sendiri. Sittatun asya, kata Rasulullah SAW, ada 6 perkara yang bisa merusak amal kita. Ketika kita nanti di hari yaumil kiamah, kita mendatangkan hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal ibadah puasa, haji dan segala macam, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya. Yang pertama adalah al-istighalu bi uyubil khalqi. Pertama, yang bisa merusak amal ibadah kita, baik sholat kita, sedekah kita, adalah selalu sibuk dengan mengurusi aib orang lain. Keseharian saya sibuk mengurusin kesalahan orang lain, membicarakan sana ke sini, sampai lupa dirinya juga punya kesalahan, tidak bisa introspeksi diri sendiri. Ini yang bisa dapat merusak atau menghapus amal ibadah kita. Kelihatannya sepele, tapi saat dampaknya sangat besar, bukan sangat sia-sia terhadap ibadah kita yang telah kita lakukan. Yang kedua, wa qaswatul qulub, yang bisa merusak amal kita, perbuatan kita, adalah kerasnya hati. Hati yang keras itu hati yang sudah tidak bisa menerima nasihat apapun, baik itu nasihat dari guru atau siapa, itu udah gak bisa. Hati yang keras itu selalu mempunyai rasa ujub, takabur, bangga, merasa pandai, merasa pintar, merasa paling kaya. Ini yang bisa merusak amal ibadah kita. Qaswatul qulub, merusak amal ibadah kita, kerasnya hati. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang dapat merusak amal ibadah kita, wa hubbud dunya, selalu cinta dunia. Kita tidak dilarang mencintai dunia, karena kita hidup di dunia. Kita tidak bisa ibadah tanpa dunia, tapi yang dilarang terlalu cinta terhadap dunia. Dunia melalaikan kita untuk kerja sehari-hari sampai lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu sibuk dengan urusan dunia sampai lupa tidak melaksanakan ibadah apapun. Ini yang bisa merusak amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya, tidak dilarang memiliki dunia, tapi jadikanlah dunia untuk taat kepada Allah. Jadikan dunia untuk rajin ibadah, untuk mendirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya yang bisa merusak amal ibadah kita, wakilatul haya,
sedikitnya rasa malu. Wa qillatul haya, sedikit rasa malu. Ada dua perkara yang tidak bisa terpisahkan, al-iman dan haya, iman dan malu. Orang yang punya iman pasti punya rasa malu. Orang yang merasa malu punya iman. Contoh, ketika puasa, para ibu-ibu mungkin lagi haid, di depan atau di jalan minum es, itu terang-terang aja, itu berarti harus malu. Ditanya, Bu nggak puasa? Lagi lagi main. Kalau orang yang rasa malu, walaupun itu udah tabiatnya orang perempuan, tetap bulan puasa kita menghadapi bulan puasa. Al-haya, qillatul haya, sedikit rasa malu. Lebih-lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu terhadap Allah yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan rezeki kepada kita. Malu kita tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang bisa merusak amal ibadah kita, watulul amal, panjang angan-angan, banyak menghayal, pengen masuk surga, tidak mau ibadah, takut neraka, maksiat jalan terus, hanya angan-angan. Pengen kaya, gak mau kerja keras, begitu gak kaya, stres, putus asa. Itu tulul amal, panjang anganan, hanya cuman menghayal, pengen ini, pengen itu. Ini ya bisa menyebabkan amal kita jadi sia-sia atau rusak di depan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang bisa merusak amal ibadah kita adalah wadzalimun la yantahi, berbuat zalim yang tidak ada henti-hentinya. Setiap hari bikin kerusuhan, setiap hari bikin kegaduhan. Zalim terhadap anak, zalim terhadap istri, zalim terhadap suami, zalim terhadap tetangganya. Setiap hari bikin zalim, bikin kegaduhan, zalim. Seorang ulama, seorang pemimpin zalim terhadap rakyatnya. Itu yang bisa merusak amal ibadah kita yang selama ini kita laksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk di bulan Ramadan ini, di fase mahfirah ini, jangan kita sia-siakan, jangan kita lalaikan, banyak-banyaklah kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita jauhi dari 6 perkara ini yang bisa merusak amal ibadah kita. Yang pertama, jangan kita selalu membicarakan aib orang lain. Periksalah diri kita sendiri. Yang kedua, wa qiswatul qulub, jangan kita keraskan hati kita. Bagaimana caranya? Kita banyak datang kepada asatidz, para ulama, datang ke majelis taklim, sholat berjamaah, itu bisa melunakkan hati kita. Yuk di bulan Ramadan ini kita jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir dengan semangat ibadah kepada Allah, banyak berdoa, banyak minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan pada hadirin semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.